Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Hafizatul Adawiyah dengan NIM 152300159 dari kelas 5F Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat tugas video ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Perkantoran. Saya akan menjelaskan 3 materi kelompok, yaitu dari kelompok 6, 8, dan 10, yang berjudul Personil Kantor, Pengendalian Formulir, Sarana dan Prasarana Perkantoran. Materi yang pertama, personil kantor. Personil kantor adalah individu yang bekerja di lingkungan perkantoran dan memiliki tanggung jawab tertentu sesuai dengan struktur dan fungsi organisasi. Mereka menjalankan berbagai tugas administratif, operasional, dan manajerial yang bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor serta pencapaian tujuan institusi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, personil kantor dianggap sebagai aset penting yang harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Kepemimpinan dalam kantor adalah kemampuan seseorang, terutama yang berada dalam posisi manajerial atau struktural, untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing personil kantor dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat fungsi kepemimpinan dalam kantor, yaitu mengarahkan, memotivasi, mengkoordinasi, mengawasi, dan menyelesaikan konflik. Dan terdapat gaya kepemimpinan dalam kantor, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan transaksional. Terdapat manajer, sekretaris, dan staf dalam personil kantor. Manajer berperan sebagai pengendali dan pengambil keputusan. Sekretaris sebagai pendukung administratif dan penghubung komunikasi. Serta staf sebagai pelaksana tugas operasional. Kemudian, lanjut materi yang kedua, pengendalian formulir. Formulir adalah alat bantu utama dalam administrasi perkantoran. Penggunaan formulir yang tidak terkendali menimbulkan permasalahan atau inefisiensi pemborosan. Pengendalian formulir memastikan setiap formulir bermanfaat dan sesuai kebutuhan organisasi. Manfaatnya yaitu kegiatan administrasi lebih tertib, efisiensi, hemat biaya, dan komunikasi internal lebih efektif. Langkah-langkah pengendalian formulir: yang pertama, inventarisasi formulir. Kedua, evaluasi kebutuhan. Ketiga, perancangan dan standarisasi formulir. Yang keempat, penerapan dan sosialisasi. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi berkala. Kemudian terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian formulir. Yang pertama yaitu kebijakan dan dukungan manajemen. Kedua, kemampuan pegawai administrasi. Ketiga, sarana dan teknologi yang digunakan. Keempat, budaya kerja dan disiplin administratif. Lanjut materi yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana perkantoran. Sarana perkantoran merupakan alat atau fasilitas yang bersifat bergerak dan digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di kantor. Prasarana perkantoran adalah fasilitas dan infrastruktur fisik yang bersifat tidak bergerak
dan menjadi penunjang utama agar aktivitas perkantoran bisa berjalan sesuai rencana. Proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. Tahapan pertama adalah perencanaan, yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan fungsi dan urgensi di lingkungan kantor. Selanjutnya adalah tahap pengadaan, yang harus mengikuti prosedur administratif dan regulasi yang berlaku, seperti pembuatan surat permohonan, pengajuan persetujuan dari pimpinan, dan koordinasi dengan bagian pengadaan. Kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. Yang pertama adalah keterbatasan dana, yang merupakan hambatan yang paling dominan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana kantor. Yang kedua, kurangnya perhatian dan kesadaran atas pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat serius. Baiklah, sekian hasil tugas video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.